Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita lihat ya rantai yang kendor, dan kendor di sini sudah tidak bisa di setel. Nah, ini sebenarnya kalau sudah seperti ini ciri-ciri motor udah minta ganti rantai. Nah, tapi untuk menghemat, kalau masih yang original itu masih bisa akalin dengan cara kita memotong bagian rantainya ya, agar nanti si setelnya ini bisa maju ke depan dan bisa di setel ulang. Dan untuk memotongnya di sini saya menggunakan, nah ini alat memotong rantai. Ini alat seperti ini bisa teman-teman dapatkan di online shop nih, harganya sekitar 35 sampai 50 ribu rupiah ya, tergantung tokonya. Dan cara menggunakannya pun cukup simpel ya. Untuk memotongnya, nah teman-teman cari sambungan rantai. Nah, seperti ini. Nah, sambungan rantainya seperti ini ya. Ini ada sepinya. Dan untuk memotongnya sebenarnya kita kendorkan dulu, bisa dikendorkan dulu, bisa dipajukan dulu, atau bisa langsung potong juga nggak apa-apa. Untuk memotongnya nggak usah banyak-banyaknya, cukup 2 mata saja. Nah, kalau posisi sambungannya ada di sini, kita buang sambungan yang ini saja nih ya, cukup satu aja kita buang. Dan untuk menggunakannya kita bisa langsung praktekkan cara menggunakannya ya. Kendorkan dulu ini, bikin ruang agar masuk ke dalam. Nah, jadi untuk memotongnya kita bukan di bagian yang dekat ke sambungan, tapi di bagian sini nih ya, sisi sebelah sini. Nah, kencangkan dulu baut yang bagian dalam, dipreskan. Nah, lalu tekan dengan menekan baut bagian luar. Nah, tinggal diputar saja, nanti si as ini akan terdorong keluar. Mudah ya untuk memotong rantai itu, zaman sekarang itu mudah tuh, langsung lepas ya. Nah, kalau seperti ini, untuk membuang bagian rantai yang terbuang, kita membutuhkan tang. Ya, kita buka spinya di sini. Nah, tadi dicukil ya, di ujungnya dicukil pakai tang, lalu cabut. Jadi kalau sambungannya kita pakai lagi, yang dibuang itu bagian sambungan ini ya, yang 2 mata. Nah, untuk memasangkannya kembali kan otomatis ini nggak nepung ya. Jadi kita buka dulu baut mur bagian kanan, mur rodanya kita buka. Ini kalau untuk Honda itu biasanya menggunakan kunci 19 sama kunci 14. 19 di bagian kanan, 14 di bagian kiri. Nah, kalau sudah longgar, kita kendorkan ya. Mur setelannya ini biasanya menggunakan kunci 10 sama kunci 12. Kunci 10 di bagian luar, kunci 12 di bagian dalam. Kendurkan ya, geserkan ke bagian luar untuk anting-anting sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, ini sebelah kanannya sudah ditarik keluar ya, murnya digeser keluar, biar nanti si setelannya bisa masuk ke bagian depan sama di bagian kiri. Nah, kalau sudah ini kita bisa dorong rodanya ke bagian depan. Macet pasti. Gimana? Sampai sok lah sakit gaji guna masuk. Nah, sudah ya, sepertinya udah mulai bisa di setel. Coba kita tarik ya. Nah, jadi si rantainya sudah bisa kembali disambungkan ya. Nah, untuk memasangkannya, cek tadinya cabut deh. Nah, sambungan yang tadi, sambungan yang itu jangan dibuang, kita masukkan kembali. Lalu sepi bagian dalam sama ini nih, sepi bagian luar. Untuk posisi spinnya jangan sampai kebalik ya. Ini kan arah putarannya ke sana, jadi posisinya itu spinnya harus berbalik, berlawanan arah. Jadi kalau arah rodanya berputar ke sana, jadi si arah spinnya itu posisinya ke sini nih.
masukkan ke bagian sini berlawanan arah. Cara memasangkannya mudah ya. Nah, ini sisi tangnya itu di sini. Nah, satu lagi di ujung menekan sepi. Itu asup. Sekali deh, balikan deh. Nah, sudah kalau seperti ini kita setelkan kembali ya. Si umurnya itu kita setelkan, umurnya tekan ke dalam. Untuk menentukan jarak main yang aman, waktu penyetelan rantai itu kisaran jarak mainnya itu rantai kita tarik ke atas ke bawah itu sekitar 2 ya, 1 sampai 3 cm maksimal, tergantung kondisi rantai. Kalau kondisi rantainya kendor kencang, kadang kendor kadang kencang ya. Kalau sudah tua itu bisa sampai jarak mainnya itu 3 cm. Tapi kalau jarak amannya yang enak itu sekitar 2 sentian ya. 2 cm itu dari sisi ini nih ya, sisi bawah, lalu kita tarik ke atas. Nah, seperti ini sekitar 2 cm. Nah, kalau ini masih kendor ya, ini sekitar 3 cm. Ini sebenarnya ini kalau 3 cm itu masih aman. Jadi kemungkinan rantai lepas itu bisa kita hindari. Tapi kalau untuk enaknya dan amannya itu sekitar 2 cm saja jarak main rantainya itu ya. Usahakan untuk pengencangan sisi kiri dan sisi kanan itu sejajar ya. Kita bisa menentukannya dari belakang. Bisa lihat dari roda ya. Kalau masih lurus, nah ini usahakan bannya lurus sama spakbor. Atau kalau rangkanya udah kena, yang kita perhatikan itu pada bagian gear ya, gear belakang sama gear depan, posisi rantainya itu harus sejajar lurus. Nah, ini karena kondisinya rantainya udah kendor kenceng ya, karena si rantai sama gearnya udah tua, jadi kita kasih kendor saja. Sok kendoran salit deh. Nah, ini kisaran jarak main 1 cm, kita kendorkan lagi. Hap. Sok putarkan terus. Nah, ini masih kendor, kita kencengan sedikit ya, ini terlalu kendor. Oh iya, kendor kencangnya. Kalau udah kendor kencangnya seperti ini cukup ya, cukup segini udah cukup. Ini jarak main sekitar 3 cm ya. Ini sebenarnya harus diganti ya. Ini hanya untuk sifatnya hanya untuk sementara saja. Sementara sampai nunggu uang terkumpul untuk melakukan penggantian gearset. Karena untuk gearset blade atau repo ya, ini harga spare partnya itu sekitar 200 ribuan ya. Tergantung daerahnya ya. Estimasi sekitar 200.000, kurang lebih 200.000. Kalau udah seperti ini bisa langsung dikencangkan kembali ya teman-teman. Nah, demikian untuk proses penyetelan rantai yang kendor sekaligus pemotongan rantai dengan menggunakan alat pemotong rantai seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.